Yo yo yo, kembali lagi bersama Mimin ya di channel Guarjet. Dimana kali ini Mimin akan mencoba membuat spoiler tentang Luozeng di video Apotheis di chapter 853. Dimana Mimin ini mengambil dari suatu novel agar kalian tidak penasaran dan Mimin buatnya. Tapi sebelumnya Mimin minta maaf jika ada perkataan yang tidak sesuai dengan penglihatan atau pikiran dari kalian, karena ini semua berdasarkan novel. Belum tentu nanti sewaktu di manganya yang bergambar itu sesuai dengan perkataannya. Jadi Mimin mohon maaf, dan bagi yang suka, mohon Mimin dukung dengan cara like saja ya. Ya, sudah cukup. Sepertinya Mimin akan memulai dengan selamat mendengarkan. 2,5 bulan kemudian, Luozeng mulai bergerak perlahan ke arah utara dari Changkongyu, atau bisa dikatakan Indonesianya dari langit yang panjang. Dan akhirnya Luozeng tiba di kota dewa pertama, yaitu kota cermin. Sebelum ini Luozeng pernah melihat kota Jing atau kota cermin yang berada di ratusan mil jauhnya. Sebelum ini Jilauren pernah mengatakan kepada Luozeng bahwa tembok kota dewa ini terbuat dari batu perak. Dan batu perak ini sangat halus setelah dipoles. Seluruh dinding juga ini merupakan cermin besar. Ketika Luozeng berada di gerbang kota, dia sedikit bingung saat melihat banyaknya seniman bela diri yang memakai baju hitam di depan. Dan dari banyaknya seniman bela diri yang berbaju hitam itu memiliki basis kultivasi dari alam transformasi ilahi, dan ada juga sejumlah kecil prajurit di alam ekstrim ilahi. Tetapi mereka semua diblokir di luar kota itu. Dan di situ juga ada penjaga, yang dimana penjaga itu juga berkata dengan keras, "Jangan berteriak, kemarilah untuk mendaftarkan poin yang telah kamu dapatkan hari ini." Dan di bawah teriakan penjaga itu, semua prajurit yang ada di situ menjadi gaduh bagaikan ombak dan bergegas langsung pergi dari situ. Lalu di situ Luozeng langsung terkejut dan berkata, "Apa ini?" Lalu Jilauren berkata kepada Luozeng, "Apakah menurutmu sangat mudah untuk memasuki kota ini?" Setelah itu Jilauren berkata lagi kepada Luozeng, "Tidak sulit untuk meningkatkan kultivasimu di domain dewa. Sebelum ini orang-orang yang kau temui itu sudah dapat membuka lautan ilahi sebagai langkah pertama dalam seni bela diri. Dan itu pun bisa langsung dikatakan sebagai pejuang di ranah Shanhai. Jadi orang yang kau angkat menjadi murid, yaitu Xiao itu, dia sudah lebih berbakat. Bahkan jika masuk ke kota ini untuk berlatih, dia dapat langsung meningkat ke alam transformasi ilahi." Lalu Luozeng berkata kepada Jilauren, "Berapa banyak dewa di domain God?" Lalu Jilauren berkata, "Kebanyakan dari mereka terjebak dalam kemacetan, yaitu di alam transformasi ilahi. Namun volume untuk masuk ke kota ini sangat terbatas, dan jika itu benar-benar terbuka, maka seluruh kota akan sangat penuh bagaikan lautan. Jadi
hampir semua kota dewa tidak diizinkan masuk sesuka hati. Jadi aturan dari kebanyakan kota dewa ini harus membayar dengan koin Shenwu. Lalu Luoseng menjawab, itu hanya koin Shenwu. Dengan hati yang tenang, dia juga membawa ratusan koin Shenwu yang telah digali oleh Ji Lauren. Lalu Ji Lauren berkata kepada Luoseng, "Hei, apa menurutmu mudah sekali mendapatkan koin Shenwu? Coba kau lihat, banyak para pejuang ini yang terus-menerus menyelesaikan tugas demi mendapatkan koin Shenwu. Bahkan ada yang keluar dari kota ini. Untuk prajurit yang lemah pun harus menyelesaikan tugas dalam beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun sebelum mereka memenuhi syarat untuk menukarkan koin itu." Dan sekali lagi Ji Lauren mengatakan dengan tegasnya, untuk memasuki kota ini hanya perlu dengan nilai koin Shenwu. Lalu Luoseng berkata lagi kepada Ji Lauren, kerja keras ratusan tahun untuk ditukar dengan koin Shenwu. Dan setelah itu Luoseng merasakan bobot dari cakram hitam kecil lebih berat. Dia tahu itu hanya Luoseng yang dapat merasakan itu di dalam hatinya. Saat itu juga gerbang Jincheng tiba-tiba terbuka sedikit dan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah brokat keluar dari gerbang itu. Dan di saat itu juga Luoseng yang sedang berdiri di agak jauh dari gerbang menyipitkan matanya kepada pria parubaya itu. Dan menurutnya pria parubaya itu di tingkat dewa sejati tingkat rendah. Lalu pria parubaya itu menunjuk tangan kepada prajurit yang sudah dipilihnya dari kerumunan itu. Lalu pria yang sudah ditunjuk oleh pria parubaya itu maju dan membungkuk kepada pria parubaya itu. Dan kemudian mereka masuk ke dalam gerbang. Di saat itu juga gerbang kota langsung ditutup lagi. Dan reaksi Luoseng itu berkata, apa yang telah terjadi? Lalu Ji Lauren berkata kepada Luoseng dan memberitahukan yang sebenarnya. Jika ada rumah di dalam kota cermin itu, kau dapat membawa 3 orang masuk ke dalam kota itu. Dewa Jati Parubaya itu seharusnya seorang penduduk asli dari kota itu. Dari inti semua yang dibicarakan oleh Ji Lauren kepada Luoseng, yaitu jika seniman bela diri haruslah kerabat dari pria parubaya itu, dan secara alami dia dapat mengikuti parubaya itu ke dalam kota. Lalu Luoseng membalas perkataan Ji Lauren dengan berkata, apakah yakin seperti itu tidak apa-apa? Lalu jawab Ji Lauren kepada Luoseng, hei, aku juga punya 7 atau 8 rumah di dalam kota itu. Sayang sekali, setelah bertahun-tahun aku pikir itu telah bukan jadi kepemilikanku lagi. Lalu Ji Lauren berkata kepada Luoseng, ayo sudah, kau jangan banyak bicara lagi, ayo kita masuk ke dalam kota itu dengan cepat. Karena Luoseng sudah memiliki beberapa koin Shenwu, jadi dia tidak khawatir dengan penjaga yang menjaga gerbang itu. Tapi tak disangka bahwa penjaga gerbang itu sudah memandang Luoseng dengan dingin, dan dia meraih cambuk di tangannya dan menunjuk ke satu sisi dan berkata, ini ada aturan, lebih baik kau mengantri di sana. Lalu Luoseng mengatakan sesuatu kepada penjaga itu. Aku tidak menerima tugas, bukankah maksud aku dapat langsung memasuki kota dengan membayar koin Shenwu? Lalu ada seorang pejuang yang mengatakan kepada yang lain, dia memiliki koin Shenwu. Lalu penjaga itu langsung secara alami menunjukkan wajah aneh dan mengatakan kepada Luoseng, kamu punya koin Shenwu? Lalu respon Luoseng dengan senyumnya, dia mengangguk kepada penjaga itu.
Dengan wajah yang aneh, penjaga itu melihat Luoseng mengeluarkan koin Shenwu di cakramnya. Lalu di saat itu juga Luoseng langsung berkata kepada penjaga itu, "Bolehkah aku masuk?" Dan dijawab oleh penjaga itu, "Belum." Lalu Luoseng pun mengatakan kepada penjaga itu, "Kenapa?" Dan penjaga itu langsung berkata kepada Luoseng dengan senyum, "Maaf, perlu 2 koin Shenwu untuk masuk ke dalam kota." Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.